إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering dihadapkan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi saat sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, yang secara otomatis potensi untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat sangat mudah bisa terjadi. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus mewaspadai perbuatan dosa dan maksiat, karena perbuatan dosa dan maksiat akan memberikan dampak yang sangat negatif, akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan kita, baik kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Di antara dampak dari perbuatan dosa dan maksiat yang pertama adalah menyebabkan doa-doa yang kita panjatkan tidaklah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang kita panjatkan pastinya ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang kita panjatkan yang tidak ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tidak diijabah, bisa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang mengadakan perjalanan panjang. Thumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Saking panjangnya perjalanannya, asy'atha wa aghbara, rambutnya kusut, mukanya kusam. Lalu orang ini yang mengadakan perjalanan panjang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamuddu yadayhi ila sama'. Lalu orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Fayaqul, seraya dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, doanya tidak diijabah. Para sahabat pada saat itu kebingungan, mengapa doanya tidak diijabah?
Lalu di antara mereka ada yang memberanikan nanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa doanya enggak diijabah? Padahal orang ini sedang melakukan safar." Dan kita tahu Nabi SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. Di antara salah satunya adalah dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian. Mengapa orang ini doanya tidak diijabah? Ya Rasulullah, padahal dia safar. Dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, kalau ada orang di zaman Nabi yang melakukan perjalanan panjang, tujuannya pasti 2. Kalau tidak melaksanakan ibadah haji, dia pasti melaksanakan ibadah umrah. Orang ini safar, kalau tidak melakukan ibadah haji pasti ibadah umrah. Kenapa doanya tidak diijabah? Nabi SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu bidzalik." Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya dari sesuatu yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka pastikan, kalau kita ingin doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan yang kita konsumsi, pastikan yang kita pakai, apakah dari sesuatu yang haram atau dari sesuatu yang halal. Sia-sia jadinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih mengkonsumsi sesuatu yang haram, tapi ketika kita berdoa, doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dampak dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua adalah dampak dari perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan rezekinya terhalangi. Setiap manusia itu rezekinya diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang rezekinya tidak diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat Hud ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang bernyawa, yang bergerak, yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Akan tetapi rizki yang Allah atur, rizki yang Allah jamin, akan bisa terhalangi ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, "Innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibu." Seseorang itu akan terhalangi rezekinya ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, rezekinya bukan hanya dijamin, akan tetapi rezekinya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua paling akhir, dan di surat At-Talaq ayat ketiga di awal, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan jalan keluarnya yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia mendapatkan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Dan tentunya di dalam kita mencari rezeki, harus pastikan rezeki yang kita cari itu dari sesuatu yang halal, bukan dari sesuatu yang haram. Apalagi saat sekarang ini manusia sudah tidak lagi memperhatikan di dalam mencari rezekinya.
Benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram. Akan datang suatu masa kepada umat manusia di mana manusia sudah tidak lagi memperhatikan di dalam mencari rezeki, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dan bahkan ada di antara kita yang mengatakan mencari rezeki yang haram saja sulit, apalagi mencari rezeki yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir adalah dampak atau akibat dari perbuatan dosa dan maksiat akan menyebabkan hilangnya rasa malu. Rasa malu merupakan salah satu sifat terpuji di dalam Islam. Dan bahkan rasa malu itu mendatangkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Dan rasa malu juga bagian dari cabang keimanan. Al-haya'u subbatun minal iman. Apabila kita memiliki rasa malu di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki rasa malu, maka kita akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak malu kita kepada Allah kalau kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak malu kita kepada manusia ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi di akhir zaman, manusia bangga ketika dia melakukan perbuatan dosa. Dan bahkan bukan hanya bangga, dia sampai menceritakan perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan. Maka orang model seperti ini yang menceritakan perbuatan dosa yang ia perbuat tidak akan pernah dimaafkan, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan dimaafkan, akan diampuni, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan dosa secara tampak dan terang-terangan lalu dia menceritakannya. Wa inna minal mujaharah, dan yang termasuk mujaharah atau mujahirin, ayya'mal ar-rajul 'amalan bil-laili thumma yusbih wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Yang dimaksud dengan al-mujahirin adalah seseorang yang melakukan perbuatan dosa di malam harinya. Seseorang yang melakukan dosa di malam harinya, di pagi harinya dia ceritakan kepada orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya. Dengan dia mengatakan, tadi malam saya melakukan perbuatan dosa itu dan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa dan orang lain tidak mengetahui perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi Allah tahu, dan jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain. Itu bisa menyebabkan Allah murka kepada kita, Allah marah kepada kita, dan dosa-dosa kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tanamkan pada diri kita sifat muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memiliki sifat yang penting manusia tidak melihat. Jangan, ini sifat yang sangat jelek sekali. Manusia tidak tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Karena Allah memiliki sifat al-basir, yang Maha melihat. Allah memiliki sifat al-alim, yang Maha mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Kalian bisa bersembunyi dari manusia, akan tetapi kalian tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di penghujung khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح حال إخواننا وأهلنا في فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته